Perjalanan malam di jalan tol Jakarta Cikampek selalu punya ceritanya sendiri. Lampu-lampu jalan yang berderet seperti bintang buatan, ditambah alunan musik dari radio, membuat siapapun merasa aman di balik kemudi. Namun, rasa aman itu biasanya hilang ketika perut mulai keroncongan. Disitulah rest area menjadi tujuan yang paling ditunggu, tempat melepas lelah sekaligus mencari makanan hangat untuk mengisi tenaga. Salah satu rest area yang cukup terkenal berada di K57 Carol. Tempatnya luas, ramai, dan tak pernah sepi pengunjung, meski waktu sudah lewat tengah malam. Dari sekian banyak kios makanan, ada satu rumah makan yang selalu mencuri perhatian. Sederhana rasa, entah mengapa, rumah makan ini selalu dipenuhi orang, bahkan ketika lapak lain mulai tutup. Lampu di rumah makan ini tetap terang, dapur tetap berasap, dan aroma masakan khas Sunda menyeruak hingga ke tempat parkir. Banyak orang bilang, makanan di sini punya rasa yang berbeda, lebih sedap, lebih gurih, bahkan bikin rindu untuk kembali. Tidak sedikit sopir truk yang sengaja mengatur jam istirahatnya agar bisa mampir. Keluarga yang dalam perjalanan mudik pun seakan tak mau melewatkannya. Dari luar, rumah makan itu tampak biasa saja. Cat dindingnya sedikit pudar, meja kursinya sederhana, tapi entah mengapa, suasananya selalu terasa akrab. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama. Hanya sebuah rumah makan sederhana di rest area jalan tol. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu, di balik ramainya pengunjung, ada cerita yang tak pernah terucapkan. Cerita yang perlahan akan terbuka bagi mereka yang berani menyingkap rahasia. Jalan tol Jakarta Cikampek selalu punya cerita. Malam itu, aspal hitam yang terbentang panjang tampak berkilau, terkena cahaya lampu jalan. Mobil-mobil melintas dengan kecepatan stabil. Sebagian besar truk besar yang sedang mengantarkan barang ke berbagai kota. Di antara deru mesin dan suara klakson sesekali, suasana justru terasa sepi-sepi yongkos. Seperti dunia hanya dihuni oleh pengemudi dan jalan tol yang tak berujung. Di salah satu truk kontainer yang melaju sedang seorang pria parubaya duduk di balik kemudi. Namanya Budi. Usianya 40-an. Tubuhnya kekar karena bertahan-tahan bekerja sebagai sopir truk. Matanya agak sayu, tetapi tangannya tetap sigap menggenggam setir. Radio di dashboard memutar lagu lawas yang menemaninya. Tapi bukan itu yang membuat semangatnya tetap terjaga. Ada satu hal yang selalu dinantikannya setiap kali melewati jalur ini. Rest area di KM 57. Sebentar lagi nyampe, perut udah gak tahan, gumam Budi sambil mengusap perutnya. Ia tahu, di rest area itu ada banyak pilihan makanan, dari warung kopi kios mie instan sampai restoran cepat saji. Tapi ada satu tempat yang selalu menjadi favoritnya, sebuah rumah makan sederhana bernama Sederhana Rasa. Bagi Budi, makan di sana sudah seperti ritual wajib. Rasanya tidak lengkap lewat tol Jakarta Cikampek tanpa singgah sebentar. Sekitar setengah jam kemudian, Budi memutuskan keluar tol ke arah rest area. Deretan lampu neon menyambut, menandai pintu masuk area parkir yang luas. Mobil pribadi, bus malam, dan truk-truk besar berjejer. Sebagian mesin masih menyala. Suasana ramai, tetapi ada kesan akrab. Orang-orang saling menyalami setelah perjalanan panjang. Anak-anak kecil berlarian menuju toilet, dan suara pedagang kaki lima yang menawarkan camilan terdengar bersahut-sahutan. Budi memarkir truknya di area khusus kendaraan besar. Setelah mematikan mesin, ia menarik napas panjang. Aroma khas rest area langsung tercium, campuran bensin, asap rokok, dan yang paling kuat, bau masakan yang menggoda dari deretan rumah makan. Perutnya langsung berbunyi. Ia berjalan melewati beberapa kios makanan. Ada yang menjual bakso, sate, nasi goreng, dan kopi panas. Tapi langkahnya mantap menuju satu tempat. Sederhana Rasa. Dari luar, rumah makan itu tidak terlalu mencolok. Cat dinding berwarna hijau muda mulai pudar. Tulisan namanya di papan kayu agak kusam. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat orang penasaran. Begitu masuk, Budi langsung disambut suasana hangat. Meja-meja kayu sederhana, berjejer rapi, sebagian besar sudah terisi. Di sudut ruangan, televisi kecil menyala,
menayangkan berita malam. Aroma masakan Sunda menyebar. Sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, hingga pepes ikan. Dapur terbuka, di bagian belakang sibuk bekerja. Suara wajan beradu dengan spatula terdengar terus-menerus. "Wah, Pak Budi datang lagi," sapa seorang pelayan muda dengan ramah. "Seperti biasa ya, Budi." "Hahaha, udah apal ya, nasi liwet sama ayam goreng, plus sambal terasi. Jangan lupa teh tawar anget." "Siap, Pak." Pelayan itu berlalu ke dapur dengan senyum. Budi duduk di kursi dekat jendela. Dari situ ia bisa melihat kendaraan lalu lalang di parkiran. Beberapa sopir truk yang ia kenal masuk, lalu melambai ke arahnya. Ia membalas dengan anggukan ringan. Tak butuh waktu lama, satu persatu mereka bergabung di mejanya. "But, lagi-lagi mampir ke sini?" tanya seorang sopir bernama Darto sambil menepuk bahunya. "Ya iyalah, gimana sih? Kamu gak pernah bosan makan di sini?" sahut Budi. Darto mengangguk sambil tertawa. "Ya, emang enak banget, rasanya beda, padahal menunya biasa-biasa aja." Obrolan mereka mengalir ringan, membahas jalur tol yang macet di siang hari, kabar keluarga, hingga lelucon receh tentang kehidupan sopir truk. Namun, di balik tawa, Budi sempat teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, ia mendengar cerita dari sopir lain bahwa ada pengunjung yang menghilang di rest area ini. Katanya, ada sopir yang tidak pernah kembali ke truknya setelah pamit makan malam. Ada juga keluarga kecil yang kabarnya tak pernah melanjutkan perjalanan. Budi sempat bergidik, tapi buru-buru mengusir pikirannya. Paling cuma gosip, namanya juga jalan tol. Sering banyak cerita mistis. Makanan pesanannya datang. Nasi liwet hangat mengepul. Ayam goreng renyah dengan sambal terasi di sampingnya. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, Budi menutup mata sejenak. Rasanya memang luar biasa. Gurih, harum, dan entah mengapa selalu terasa pas. Seakan setiap masakan di rumah makan ini dibuat khusus untuk lidahnya. Darto ikut menyantap makanannya dengan lahap. Sopir-sopir lain juga terlihat menikmati hidangan masing-masing. Suasana meja penuh canda, suara sendok beradu dengan piring, ditambah aroma masakan yang terus menguar. Semua terasa begitu wajar, begitu normal. Namun, di tengah suasana itu, Budi sempat memperhatikan seorang pria tua yang duduk sendirian di pojok. Pakaiannya lusuh, matanya sayu, wajahnya tampak lelah. Pria itu menatap Budi lama, lalu mendekat pelan. "Enak ya, makan di sini," ucapnya lirih. Budi tersenyum ramah. "Iya Pak, lumayan buat ngisi tenaga." Pria tua itu mengangguk, lalu menatap langsung ke mata Budi. "Tapi, jangan terlalu sering kesini nak." Budi terdiam, bingung dengan ucapannya. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah bangkit dan berjalan keluar, menghilang di telan keramaian rest area. Seketika, suasana terasa sedikit berubah di mata Budi. Lampu neon rumah makan memang tetap terang, suara obrolan tetap riuh, tapi ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, kembali fokus pada makanannya. "Udahlah Bud, besok pagi kita lanjut jalan, jangan mikir aneh-aneh," kata Darto sambil tertawa kecil. Budi mengangguk, meski hatinya masih menyimpan pertanyaan. Ia menatap sekeliling sekali lagi, melihat orang-orang yang sibuk menikmati makanan, tanpa sadar pada sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik dinding rumah makan itu. Dan di sanalah, perlahan, cerita yang lebih besar mulai menunggu. Malam semakin larut, namun rest area KM 57 tak kunjung sepi. Kendaraan masih terus berdatangan, bergantian mengisi parkiran yang luas. Lampu neon, papan iklan, dan suara pengumuman dari musola kecil bercampur menjadi suasana khas yang melekat di benak setiap orang yang pernah singgah di dalam rumah makan sederhana rasa. Suasana justru semakin ramai, meski jam sudah melewati pukul 11 malam. Pengunjung silih berganti masuk. Meja-meja tak pernah kosong lebih dari 5 menit. Budi, yang sudah kenyang dengan nasi liwet dan ayam goreng, menyandarkan punggungnya ke kursi kayu. Perutnya terasa penuh, tapi hatinya puas. Rasanya gak pernah berubah. "Ya," ucapnya sambil mengusap bibir dengan tisu. Darto mengangguk. "Iya Bud,
Padahal gue sering makan ayam goreng di warung lain. Tapi di sini entah kenapa lebih gurih. Sambelnya juga bikin nagih. Bener, sahut sopir lain yang duduk bersama mereka. Gue pernah coba bikin nasi liwet sendiri di rumah. Nggak pernah bisa sama kayak di sini. Obrolan itu membuat Budi teringat pada ucapan pria tua lusuh tadi. Enak sih, tapi jangan terlalu sering kesini nak. Ia masih penasaran, tapi memilih diam. Mungkin hanya orang asing yang suka menakut-nakuti. Pelayan datang menawarkan minuman tambahan. Pak Budi, mau tambah teh anget atau kopi? Budi menoleh, menimbang sebentar, lalu menggeleng. Udah, cukup. Kalau kebanyakan, nanti malah nggak bisa tidur. Pelayan itu tersenyum ramah, lalu berlalu. Namun, Budi sempat memperhatikan wajahnya, seolah ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya ramah, tapi matanya tampak kosong, dingin, tidak sehangat senyum biasanya. Sekilas, hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Budi merasa aneh. Setelah makan, sebagian sopir memutuskan kembali ke truk mereka untuk beristirahat. Darto pamit duluan, meninggalkan Budi yang masih duduk sambil menyeruput sisa teh tawar. Ia menatap sekeliling, memperhatikan detail rumah makan itu. Dari luar, memang sederhana. Tapi kalau diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang janggal. Cat dinding pudar, namun lantainya selalu bersih, mengkilap seolah baru dipel tiap saat. Meja kayu sudah tua, tapi tidak pernah ada noda atau goresan. Bahkan aroma dapurnya, celoluk, tidak seperti aroma masakan biasa, melainkan wangi yang menempel terus di udara. Budi menghela napas. Mungkin gua aja yang terlalu mikir. Ia hendak berdiri, tapi langkahnya tertahan ketika melihat seorang keluarga kecil masuk. Seorang ayah, ibu dan anak perempuan berusia sekitar 7 tahun. Mereka terlihat lelah setelah perjalanan jauh. Si anak tampak gembira saat melihat meja penuh lauk pauk, lalu menunjuk ke arah ayam goreng di etalase. Budi memperhatikan mereka dengan senyum. Ia jadi ingat keluarganya di kampung, istri, dan 2 anaknya yang menunggu. Besok pagi gue harus cepat sampai, biar bisa ketemu mereka, batinnya. Pelayan datang melayani keluarga itu dengan ramah. Makanan tersaji cepat, sama seperti yang ia rasakan tadi. Suara si anak kecil yang tertawa karena lahap makan, membuat suasana makin hidup. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Ketika Budi hendak benar-benar keluar, seorang pria setengah baya duduk di kursi dekat pintu menghentikannya. Wajahnya penuh peluh, rambutnya acak-acakan, seperti baru menempuh perjalanan panjang. Ia menoleh ke Budi sambil bergumam. Mas, sering kesini juga? Tanyanya. Budi mengangguk. Iya, tiap lewat sini pasti mampir. Enak banget makanannya. Pria itu tersenyum kecut. Enak, memang enak. Tapi, pernah nggak mas, ngerasa makanannya terlalu enak, kayak bikin ketagihan? Budi mengernyit. Maksudnya, gue ini udah 3 kali mampir. Awalnya biasa aja, tapi makin lama, makin susah nahan keinginan buat balik lagi. Rasanya, kalau nggak makan di sini, kayak ada yang kurang, nggak tenang di jalan. Ucapan itu membuat Budi teringat pada dirinya sendiri. Memang benar, setiap kali melewati KM 57, ia selalu ingin mampir. Seakan ada tarikan tak terlihat yang mendorongnya ke sini. Mungkin karena lidah kita cocok aja pak, jawab Budi, mencoba meredakan suasana. Pria itu hanya menghela napas. Semoga aja, begitu. Lalu ia kembali menunduk, memainkan sendok di tangannya. Budi akhirnya keluar rumah makan, berjalan menuju truknya. Udara malam Karawang terasa lembab. Angin membawa aroma sawah yang basah, entah dari mana. Ia berhenti sebentar, menyalakan rokok, lalu menatap kembali ke arah rumah makan. Dari luar, tampak ramai dan biasa. Orang keluar masuk, suara obrolan terdengar sampai ke parkiran. Namun, semakin lama diperhatikan, ada hal aneh. Dari jendela, Budi melihat dapur belakang. Lampu remang, tapi jelas terlihat bayangan seseorang menari perlahan. Bukan pelayan, bukan juru masak, melainkan sosok dengan gerakan gemulai, seperti penari ronggeng. Budi tertegun, ia mengedipkan mata, mencoba memastikan, tapi ketika menatap lagi, bayangan itu sudah hilang. Waduh, apa gue kecapekan ya, gumamnya. Ia buru-buru mematikan rokok,
dan masuk ke dalam truk. Ditariknya selimut tipis, mencoba memejamkan mata. Tapi pikirannya terus dipenuhi rasa penasaran tentang ucapan pria tua lusuh, tentang pengakuan sopir tadi, tentang bayangan penari di dapur. Di tengah kantuk yang datang, Budi berusaha menenangkan diri. Besok pagi udah lewat. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Cuma rumah makan biasa, Bud. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang membuat setiap orang merasa ingin kembali. Dan mungkin tidak semua yang datang bisa benar-benar pergi. Malam itu, rest area KM 57 tetap ramai. Rumah makan sederhana rasa tetap penuh, dan Budi terlelap dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Pagi menjelang, cahaya matahari perlahan menembus kabut tipis di rest area KM ke-57. Hiruk pikuk kendaraan kembali terdengar. Kali ini lebih ramai karena arus kendaraan menuju Jawa makin padat. Sopir-sopir yang semalam beristirahat kini bersiap melanjutkan perjalanan. Budi terbangun dari tidur di dalam truknya. Ia meregangkan tubuh, lalu turun untuk mencuci muka di toilet. Meski tidurnya cukup, kepalanya terasa sedikit berat. Pikirannya masih terbayang ucapan pria tua lusuh dan sopir yang ia temui semalam. Makanannya bikin ketagihan, jangan terlalu sering kesini nak. Kata-kata itu mengganggunya. Namun, setelah membasuh wajah dengan air dingin, Budi mencoba menepis semua pikiran. Good luck, cuma omongan orang aneh, ujarnya pelan sambil menatap bayangannya di kaca toilet. Di warung kopi dekat pom bensin rest area, beberapa sopir sudah berkumpul. Budi mengenal beberapa wajah, termasuk Darto yang sedang asyik menyeruput kopi hitam. Ia pun ikut bergabung. Pagi Bud, sapa Darto. Gimana tidurnya? Nina, ya, lumayan, cuma agak pusing aja, jawab Budi sambil duduk. Pusing karena kekenyangan kali, canda sopir lain. Disambut tawa kecil, obrolan berlanjut dengan ringan. Namun, tak lama kemudian, seorang sopir tua bernama Pak Karman menyinggung topik yang membuat suasana mendadak hening. Kalian pada tahu nggak? Katanya ada sopir kontainer yang hilang minggu lalu. Terakhir kali dia mampir di rest area ini. Sopir-sopir lain saling pandang. Darto mengernyit. Hilang? Maksudnya gimana Pak? Ya, bener-bener hilang. Truknya masih ada di parkiran. Tapi orangnya nggak pernah balik. Polisi udah datang, tapi nggak ada jejak. Padahal CCTV juga nggak nunjukin jelas dia pergi kemana. Budi terdiam. Ingatannya langsung tertuju pada pria tua yang memperingatkannya. Bukan cuma itu, lanjut Pak Karman dengan suara lebih pelan. Ada juga cerita keluarga yang mudik. Mereka mampir ke sini malam hari. Mobilnya ketemu kosong di rest area. Kuncinya masih nempel di pintu, tapi orang-orangnya nggak ada. Sampai sekarang nggak jelas. Beberapa sopir merinding mendengarnya. Darto mencoba tertawa kecil. Meski jelas wajahnya pucat. Mungkin mereka keluar rest area lewat jalan lain Pak. Pak Karman menggeleng. Udah dicek semua, rest area ini kan aksesnya terbatas. Keluar masuknya cuma satu. Nggak mungkin bisa hilang begitu aja. Suasana meja menjadi lebih sunyi. Budi meneguk kopinya. Rasanya pahit lebih dari biasanya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi hatinya tidak tenang. Setelah pamit dengan para sopir, Budi kembali ke truknya. Di perjalanan menuju kendaraannya, ia melewati rumah makan sederhana, rasa yang sudah buka lagi. Dari jendela, ia melihat pengunjung sudah ramai meski hari masih pagi. Pelayan berlalu lalang, membawa nasi uduk, lontong sayur, dan gorengan. Sekilas, semuanya tampak normal. Tapi bagi Budi, justru itulah yang aneh. Bagaimana mungkin rumah makan sederhana selalu penuh, siang malam, tanpa pernah sepi? Sebelum naik ke truk, Budi melihat sesuatu di tanah. Sebuah sandal jepit, masih baru, tergeletak di dekat semak-semak. Ia menunduk, mengambilnya. Sandal itu terlihat tidak kotor, seakan baru jatuh semalam. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa yang mencarinya. Aneh, gumamnya, sambil meletakkan sandal itu di pinggir tembok. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Budi. Ia kembali bekerja mengantar barang ke berbagai kota. Namun, cerita tentang orang hilang di rest area KM 57
terus terngiang di kepalanya. Beberapa sopir lain bahkan menambah kisah baru. Ada bus malam yang sempat berhenti di sana, tapi satu penumpangnya tidak pernah kembali ke kursinya. Sopir bus mengira penumpang itu turun untuk ke toilet, tapi sampai bus melaju puluhan kilometer, ia tidak pernah muncul lagi. Banyak yang bilang itu cuman gosip buat nakut-nakutin sopir, biar jangan kebanyakan berhenti, kata Darto suatu malam ketika mereka bertemu di jalur tol. Tapi jujur aja Bud, gue juga ngerasa ada yang janggal. Makanan di situ terlalu bikin nagih. Kadang gue mikir, jangan-jangan emang ada apa-apanya. Budi mengangguk pelan. Ia pun merasakan hal yang sama. Meski tidak berani mengatakannya keras-keras, beberapa hari kemudian, Budi kembali melewati KM ke-57. Perutnya lapar, matanya lelah. Ia mencoba menahan diri untuk tidak mampir. Namun, entah mengapa, tangannya secara otomatis memutar setir keluar menuju rest area. Sekali lagi aja, setelah ini gue gak usah mampir lagi, katanya pada diri sendiri. Malam itu rumah makan sederhana rasa tetap ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Budi memesan menu sederhana, sop buntut dan nasi putih. Seperti biasa, rasanya luar biasa. Ia hampir lupa pada niatnya untuk menjauh. Di tengah kesibukan itu, Budi memperhatikan seorang gadis muda yang tampak canggung melayani pengunjung. Dari seragamnya, ia tahu gadis itu karyawan baru. Wajahnya manis, tapi matanya tampak gelisah, seolah tidak betah. Gadis itu sempat menunduk ketika tatapan mereka bertemu, lalu buru-buru berbalik ke dapur. Budi mengangkat alis. Karyawan baru? Ya, kayaknya masih belum terbiasa. Ia tidak tahu bahwa gadis itu bernama Rina, seorang mahasiswi Karawang yang bekerja paruh waktu. Dan dialah yang nanti akan menjadi kunci terbukanya rahasia gelap di balik rumah makan ini. Untuk sementara, Budi hanya menikmati makanannya, berusaha melupakan cerita-cerita seram. Tapi jauh di dasar hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang yang hilang, sandal jepit yang tergeletak, dan bayangan penari ronggeng yang pernah ia lihat di dapur. Dan semua itu, cepat atau lambat, akan menyeretnya lebih dalam ke misteri yang berbahaya. Rina menarik napas panjang sebelum melangkah masuk ke dalam dapur rumah makan. Sederhana rasa, hari itu adalah minggu keduanya bekerja. Tapi rasa gugup masih saja menghantui. Bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, melainkan suasana rumah makan itu sendiri. Rina, tolong antar minum ke meja nomor 6, suara Mbak Tuti, pelayan senior, membuatnya sedikit terlonjak. Ya, Mbak, jawab Rina cepat. Ia mengambil nampan berisi teh manis hangat dan es jeruk, lalu melangkah ke ruang makan. Di luar, para pengunjung sudah memenuhi meja-meja. Aroma masakan yang sedap menyeruak ke seluruh ruangan, bercampur dengan tawa riang para keluarga, obrolan sopir, dan dentingan sendok garpu. Rumah makan itu seolah tidak pernah kehabisan pelanggan. Rina meletakkan minuman di meja. 6. Di sana duduk seorang pria yang tampak lelah, namun ramah. Rina mengenalinya sebagai sopir yang beberapa kali mampir. Budi, terima kasih Mbak, ucap Budi sambil tersenyum. Senyum itu membuat Rina sedikit tenang. Sama-sama Pak. Ia segera berbalik, tapi tak sengaja matanya bertemu dengan tatapan Budi. Sejenak, ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang ingin dikatakan tapi tertahan. Malam semakin larut, tapi rumah makan masih saja ramai. Saat jeda singkat, Rina duduk di kursi belakang dapur, mengusap keringat di dahinya. Mbak Tuti yang duduk di sampingnya tersenyum. Capek? Ya, lumayan Mbak, jawab Rina. Tapi, saya kok rumah makan ini gak pernah sepi ya? Dari pagi sampai malam, selalu penuh. Mbak Tuti tertawa kecil, tapi matanya menatap Rina penuh arti. Ya, namanya juga rezeki Rin. Gak usah dipikirin terlalu jauh, yang penting kita kerja, dapat gaji. Jawaban itu terdengar biasa saja, tapi Rina merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia hendak bertanya lagi, namun tiba-tiba bel pintu belakang terbuka. Dari sana muncul Pak Surya, pemilik rumah makan, usianya sekitar 50-an, berkumis tipis, selalu memakai kemeja rapi, meski sederhana. Ia tersenyum ramah, tapi ada wibawa aneh dalam caranya berjalan.
Semua berjalan lancar? Tanyanya dengan suara berat. Alhamdulillah, lancar Pak, jawab Mbak Tuti cepat. Rina ikut berdiri, menunduk, sopan. Iya Pak. Pak Surya menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu karyawan baru itu? Ya, Rina, semangat kerja. Ya, rumah makan ini rezeki buat banyak orang. Jangan sia-siakan. Ada penekanan pada kata rezeki yang membuat bulu kuduk Rina meremang. Namun, ia hanya mengangguk. Ya Pak. Beberapa hari berikutnya, Rina mulai terbiasa dengan ritme kerja. Hafal menu, tahu cara melayani pelanggan, dan mulai akrab dengan sebagian besar karyawan. Namun, satu hal yang tetap mengganggunya adalah aturan tak tertulis di dapur. Ada sebuah pintu kecil di ujung ruangan, selalu terkunci. Setiap malam menjelang tengah malam, hanya Pak Surya yang masuk ke dalamnya. Tidak ada karyawan lain yang diperbolehkan mendekat. Suatu malam, rasa penasaran Rina memuncak. Saat ia membereskan meja, ia melihat Pak Surya masuk ke pintu itu sambil membawa nampan berisi sesajen, beras kuning, bunga 7 rupa, dan segelas air kelapa. Ia memastikan tak ada yang memperhatikan, lalu menutup pintu rapat-rapat. Rina tercekat. Kenapa ada sesajen di rumah makan? Batinnya. Ia ingin bertanya pada Mbak Tuti, tapi naluri mengatakan, lebih baik diam. Pada malam minggu, rest area lebih padat dari biasanya. Rina sibuk bolak-balik melayani pengunjung. Saat itu, Budi kembali datang. Kali ini ia duduk sendirian di pojok, menatap kosong ke arah dapur. Rina memberanikan diri menghampiri. Pak, mau pesan apa? Budi menoleh, lalu tersenyum. Sope buntut lagi deh Mbak, sama teh hangat. Baik Pak. Setelah menulis pesanan, Rina kembali ke dapur. Namun, sebelum pergi, ia mendengar Budi berucap lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Tempat ini memang aneh. Rina hampir berhenti, tapi ia pura-pura tidak mendengar. Kata-kata itu justru menambah kegelisahannya. Larut malam, setelah pengunjung berkurang, Rina beristirahat sebentar di dekat gudang. Udara dingin menusuk, membuatnya merapatkan jaket. Tiba-tiba, ia mendengar suara gamelan samar, seperti musik tradisional, ronggeng yang dimainkan dari kejauhan. Jantungnya berdebar. Ia menoleh ke arah pintu kecil di dapur. Suara itu berasal dari sana. Semakin lama, suara gamelan terdengar jelas, disertai langkah kaki gemulai, seperti ada yang menari di balik pintu. Rina berdiri mematung, tangannya gemetar. Namun, sebelum ia bisa mendekat, tiba-tiba suara itu berhenti. Pintu terbuka sedikit, dan dari celahnya, ia melihat kain merah berkilau, bergerak perlahan, lalu menghilang. Rina menutup mulutnya, agar tidak berteriak. Ia buru-buru berlari kembali ke ruang makan. Di sana, Budi masih duduk, menatapnya dengan ekspresi penasaran. Kamu enggak apa-apa Mbak, mukamu pucat banget. Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum dipaksakan. Enggak apa-apa Pak, cuma agak pusing. Budi menatapnya lekat, seolah tahu Rina menyembunyikan sesuatu. Malam itu ketika hendak pulang, Rina berjalan melewati parkiran rest area yang sepi. Angin malam membuat dedaunan berdesir. Tiba-tiba ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan seperti penari dengan selendang merah melintas cepat di kaca jendela mobil yang terparkir. Rina menoleh, tapi tak ada siapapun. Ia berlari kecil menuju motor tuanya, lalu segera pergi tanpa menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah makan itu? Siapa sosok penari dengan kain merah? Dan kenapa suara gamelan muncul dari balik pintu terkunci itu? Di dalam hatinya, Rina tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan keanehan ini. Dan entah kenapa, ia merasa hanya Budi yang bisa dipercaya untuk berbagi cerita. Rina gelisah sepanjang hari. Sejak malam itu, ketika ia mendengar suara gamelan dan melihat kain merah dari balik pintu terkunci, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan penari dengan selendang merah selalu muncul, menari dengan gerakan lambat yang mencekam. Di rumah makan, ia berusaha bekerja seperti biasa. Senyum tetap ia paksakan ketika melayani pelanggan, meski hatinya terus diliputi rasa takut. Tapi satu hal yang ia sadari, hanya ada satu orang yang mungkin bisa ia ajak bicara.
sopir truk bernama Budi. Malam itu rumah makan kembali penuh. Sopir-sopir truk yang baru saja menepi berkerumun di meja panjang. Sementara keluarga-keluarga kecil duduk di sisi lain. Rina berusaha fokus melayani. Sampai akhirnya ia melihat Budi masuk. Seperti biasa, ia memilih duduk di pojok dekat jendela. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya waspada, seolah sedang menunggu sesuatu. Rina memberanikan diri menghampiri. "Pesan biasa lagi, Pak?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Budi mengangguk. "Iya, Mbak, sop buntut sama teh hangat." Rina mencatat pesanan itu, lalu berbisik lirih. "Pak, nanti habis makan, jangan buru-buru pergi. Saya mau ngobrol sebentar." Budi menatapnya heran, tapi tidak bertanya lebih jauh. "Baik, Mbak." Setelah melayani pelanggan lain, Rina akhirnya duduk di kursi kosong di dekat Budi. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada karyawan lain yang memperhatikan. Suaranya bergetar ketika ia mulai bicara. "Pak, saya lihat sesuatu. Di dapur belakang ada pintu kecil. Biasanya terkunci, tapi beberapa hari lalu saya dengar suara gamelan dari dalam. Waktu saya intip, ada kain merah bergerak, kayak dipakai orang yang lagi menari." Budi terdiam, hatinya berdegup kencang, karena ceritanya persis dengan bayangan penari ronggeng yang pernah ia lihat dari jendela. "Mbak yakin yang dilihat bukan cuma halusinasi?" Rina menggeleng cepat. "Saya sadar. Betul, itu nih. Dan saya juga lihat Pak Surya pernah masuk ke ruangan itu sambil bawa sesajen. Bukan sekali, tapi beberapa kali." Budi menarik napas dalam-dalam. Pikirannya langsung melayang ke pria tua lusuh yang dulu pernah mengingatkannya. Juga pengakuan sopir yang merasa ketagihan makan di sini. Potongan-potongan itu mulai menyatu. "Kalau begitu," Budi berbisik, "ada kemungkinan rumah makan ini pakai pesugihan. Dan sosok yang kamu lihat bisa jadi Nyai Ronggeng." Rina merinding mendengar nama itu. Ia pernah mendengar cerita rakyat Karawang tentang Nyai penari ronggeng yang bisa memberi kekayaan. Tapi dengan syarat tumbal manusia, Mbak, lanjut Budi dengan nada serius. "Kamu harus hati-hati. Jangan terlalu dekat sama urusan itu. Tapi kalau kamu mau, kita bisa coba cari tahu lebih dalam supaya jelas sebenarnya apa yang terjadi di sini." Rina menelan ludah. Ada rasa takut, tapi juga dorongan kuat untuk mengungkap kebenaran. Ia tidak ingin terus-menerus hidup dalam kebingungan. "Iya, Pak, saya mau." Kesempatan pertama datang malam itu juga, sekitar pukul 11, rumah makan mulai sepi. Pelanggan terakhir baru saja meninggalkan meja, dan sebagian besar karyawan pulang lebih dulu. Tinggal Rina, Mbak Tuti, dan beberapa juru masak yang membereskan dapur. Rina memberi isyarat pada Budi yang pura-pura masih duduk di pojok. Ketika Pak Surya masuk ke dapur, ia membawa nampan berisi bunga dan dupa. Rina dan Budi saling pandang, lalu pelan-pelan mengikuti dari kejauhan. Dari balik rak bumbu, mereka melihat Pak Surya membuka pintu kecil itu. Suara gamelan langsung terdengar samar, mengalun lirih, seperti musik pesta, tapi terasa menyeramkan. Pak Surya masuk sambil menunduk hormat, lalu pintu menutup kembali. Budi bisik, "Itu ruangan yang kamu maksud?" Rina mengangguk cepat. "Iya, Pak." Dari situ suaranya. Mereka hendak mendekat, tapi tiba-tiba Mbak Tuti muncul. "Rina, lagi ngapain kamu di sini? Cepet sana, beresin meja depan." Rina terkejut, wajahnya pucat. Ayah, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tapi dalam hati, keduanya tahu, pintu itu menyimpan rahasia besar. Setelah rumah makan benar-benar tutup, Rina dan Budi bertemu lagi di parkiran. Lampu jalan menyinari wajah mereka yang sama-sama tegang. "Pak, saya yakin di balik pintu itu ada hubungannya sama semua keanehan ini," ucap Rina. Budi mengangguk. "Iya, tapi kita nggak bisa sembarangan buka. Kalau Pak Surya tahu, bisa bahaya. Kita harus cari cara lain." Rina menggigit bibir. "Cara lain gimana?" Budi berpikir sejenak. "Besok malam saya pura-pura mampir lagi. Kamu coba cari tahu kapan biasanya Pak Surya masuk ke ruangan itu. Kalau kita bisa intip lebih jelas, mungkin kita bakal dapat jawabannya." Rina menghela napas panjang. "Baik, Pak, saya bakal coba." Mereka lalu berpisah. Budi kembali ke truknya, sementara Rina pulang dengan motor tuanya. Namun sepanjang perjalanan, keduanya sama-sama
dihantui pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Surya di balik pintu kecil itu? Malam semakin larut. Di rumah makan yang sudah sepi, pintu kecil di dapur kembali terbuka. Suara gamelan mengalun. Kali ini lebih jelas, lebih cepat, seperti mengiringi tari yang semakin liar. Di dalam, bayangan seorang perempuan menari gemulai dengan selendang merah. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Setiap kali ia berputar, lantai berlumuran jejak merah, seperti darah. Pak Surya berlutut di hadapannya. Suaranya parau berdoa, "Nyai, terimalah persembahan hamba. Jangan biarkan rezeki ini berhenti." Dan suara tawa perempuan itu menggema, bercampur dengan musik gamelan, memenuhi ruang rahasia yang tak pernah terlihat oleh pelanggan biasa. Malam itu, res area KM 57 September biasa ramai oleh kendaraan yang menepi. Lampu jalan menyinari truk-truk besar yang berjajar, sementara keluarga-keluarga kecil beristirahat di kursi panjang dekat taman kecil. Di dalam rumah makan sederhana rasa, suasana riuh rendah penuh tawa. Para sopir berceloteh keras sambil melahap makanan, anak-anak berlarian kecil, dan pelayan sibuk mondar-mandir. Tak ada yang aneh, seolah rumah makan itu hanyalah tempat singgah biasa. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 10, seorang sopir truk bernama Jumadi datang bersama rekannya. Keduanya sudah menempuh perjalanan jauh dari Semarang. Wajah mereka lelah, tapi mata berbinar saat melihat meja penuh lauk. Lapar banget. "Bro, katanya rumah makan ini juara," ujar Jumadi sambil tertawa. Rekannya mengangguk setuju. Mereka memesan makanan dalam porsi besar, lalu makan dengan lahap. Rina yang melayani sempat memperhatikan Jumadi. Ia makan dengan sangat rakus, seakan tidak pernah menyentuh nasi berhari-hari. Yang malam itu juga kebetulan singgah, ikut memperhatikan. Nalurinya berkata, ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingat ucapan sopir lain dulu, makanan di sini seperti membuat orang ketagihan. Dan Jumadi tampak persis seperti orang yang sudah kecanduan. Setelah selesai makan, Jumadi pamit ke rekannya. "Gue ke toilet dulu, bentar." Namun, hingga hampir 1 jam kemudian, ia tidak pernah kembali. Awalnya, rekannya tidak terlalu khawatir. Ia mengira Jumadi mungkin sedang mandi di toilet umum rest area. Tapi, setelah lebih dari sejam, ia mulai gelisah. Ia mencari ke musola, ke warung kopi di seberang, bahkan ke parkiran truk. Tapi hasilnya nihil. "Mas Budi, lihat teman saya nggak?" tanyanya pada Budi yang sedang duduk di pojok. Budi menggeleng. "Enggak mas, emang dari tadi nggak balik." "Iya, padahal cuma bilang mau ke toilet." Aneh banget. Kegelisahan itu akhirnya terdengar oleh Rina. Ia ikut membantu mencari. Mereka bertiga berkeliling rest area, memeriksa setiap sudut. Tapi Jumadi tetap tak ditemukan. "Mas, apa jangan-jangan dia keluar rest area?" tanya Rina, mencoba menenangkan diri. "Nggak mungkin, truk masih di parkiran, dompet juga ketinggalan di meja. Dia nggak mungkin pergi jauh," jawab rekannya dengan wajah pucat. Malam semakin larut, namun pencarian tidak membuahkan hasil. Rekan Jumadi akhirnya melapor pada petugas keamanan rest area. Beberapa satpam ikut membantu menyisir area sekitar, tapi anehnya, mereka tidak menemukan jejak sama sekali. Budi berdiri termenung di dekat pintu rumah makan. Hatinya gelisah. Ia teringat bayangan penari ronggeng yang pernah dilihat, juga ruangan kecil di dapur yang penuh misteri. Jangan-jangan pikirannya langsung mengarah ke satu kemungkinan. Jumadi bukan menghilang di luar, tapi di dalam rumah makan itu sendiri. Keesokan paginya, kabar hilangnya sopir truk menyebar cepat di kalangan pengunjung tetap. Beberapa sopir yang singgah sempat berbisik-bisik. "Katanya ada yang hilang semalam ya?" "Ya, sopir Semarang, masuk rest area, makan di sini, terus lenyap." "Waduh, serem juga ya." Namun, anehnya, isu itu tak pernah sampai keluar rest area. Tidak ada berita di media, tidak ada polisi yang datang, seolah-olah kasus itu sengaja ditutupi. Budi yang masih berada di sekitar rest area mencoba mencari rekannya tadi malam, tapi sudah tidak ada. Truk itu hilang dari parkiran, meninggalkan rasa curiga yang makin menguat. Malam berikutnya, Budi kembali ke rumah makan. Kali ini, ia langsung menemui Rina.
"Mbak, saya yakin orang yang hilang itu ada hubungannya sama rumah makan ini," ucap Budi pelan. Rina terkejut, tapi tidak menyangkal. "Saya juga mikir gitu, Pak. Soalnya semalam sebelum sopir itu hilang, saya lihat Pak Surya masuk ke ruangan kecil lagi. Bawa nampan, isinya kayak biasa, sesajen." Budi menatapnya serius. "Kalau gitu, besar kemungkinan orang-orang yang hilang itu dijadikan tumbal." Kata tumbal membuat Rina gemetar, tapi di dalam hatinya, ia tahu itu benar. Cerita rakyat tentang pesugihan selalu membutuhkan korban manusia sebagai syarat. Mereka berdua sepakat untuk mencari bukti lebih nyata. Rina berjanji akan mencari kesempatan masuk ke ruangan kecil itu, meski berisiko besar. "Mbak, jangan sendirian. Kalau ketahuan, bisa bahaya. Saya bakal ada di dekat sini, siap bantu," ujar Budi. Rina mengangguk, meski hatinya ciut, tapi rasa penasaran dan ketakutannya lebih besar daripada logika. Larut malam, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Rina pura-pura membereskan meja lebih lama. Ia menunggu saat Pak Surya masuk ke ruangan kecil, dan benar saja, sekitar pukul 11 lewat, pintu itu terbuka. Suara gamelan samar kembali terdengar. Rina menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Kain merah berkilau, melayang-layang, diiringi gerakan penari ronggeng. Di lantai terlihat bayangan tubuh telentang, seperti seseorang yang baru saja dipersembahkan. Ia hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulut. Air matanya menetes karena takut. Ia mundur pelan, lalu berlari keluar menemui Budi yang sudah menunggu di parkiran. "Pak," suaranya tercekat, "saya lihat ada orang di dalam kayak mayak ditutup kain merah." Budi terdiam, rasa marah, takut, dan ngeri bercampur jadi satu. Kini kecurigaan mereka terjawab. Rumah makan sederhana rasa memang melakukan pesugihan, dan tumbalnya adalah manusia. Orang-orang tak beruntung yang singgah untuk makan, lalu tidak pernah kembali. Malam itu, rest area tetap ramai, tawa pengunjung masih terdengar, dan aroma masakan masih menguar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik pintu kecil dapur, ada ritual berdarah yang menjaga kenikmatan rumah makan itu. Sementara di luar, Budi dan Rina sadar, mereka kini telah melangkah terlalu jauh untuk bisa mundur. Sejak malam ketika Rina melihat kain merah menutupi tubuh di balik pintu dapur, hatinya tidak pernah tenang. Bayangan itu terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur. Di setiap langkahnya saat bekerja, ia merasa seolah ada mata yang mengawasi dari sudut gelap rumah makan. Budi, yang masih sering singgah ke sederhana rasa, juga semakin gelisah. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Jumadi, sopir yang hilang tanpa jejak. Rasa tanggung jawab membebani pikirannya. Seolah jika ia diam saja, akan ada lebih banyak korban berikutnya. Malam itu, mereka berdua bertemu di parkiran, jauh dari pandangan karyawan lain. "Pak," kata Rina dengan suara rendah, "kita harus cari bukti. Kalau cuma cerita saya atau Mas, orang gak akan percaya." Budi mengangguk mantap. "Betul, tapi kita harus hati-hati. Kalau sampai Pak Surya tahu kita ikut campur, bisa-bisa kita yang dijadikan tumbal." Keduanya saling berpandangan. Tak ada jalan mundur lagi. Kesempatan datang beberapa hari kemudian. Rumah makan tidak seramai biasanya, karena hujan deras mengguyur Karawang. Air mengalir deras di selokan, dan beberapa pengunjung memilih berteduh lebih lama di musola rest area. Saat itulah Rina mendapat tugas membereskan gudang kecil dekat dapur. Gudang itu berada tidak jauh dari pintu terkunci yang selama ini ia curigai. Dengan hati-hati, ia memperhatikan sekitar. Dapur sepi, hanya suara hujan yang terdengar. Perlahan, ia mendekat ke pintu kecil itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu. Anehnya, pintu itu tidak terkunci. Rina menelan ludah. Ia menoleh kanan kiri sekali lagi, lalu membuka pintu perlahan. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lilin kecil di pojok. Bau menyengat langsung menusuk hidung, campuran dupa, bunga layu, dan anyir besi berkarat. Rina menutup mulut, menahan mual. Di lantai, ia melihat bercak merah kecoklatan, seperti darah yang sudah mengering. Beberapa kain putih terlipat rapi di rak.
sebagian bernoda coklat. Dan di tengah ruangan, ada sebuah wadah besar dari tanah liat berisi air hitam pekat. Rena mendekat, tangannya bergetar. Di permukaan air, samar-samar ia melihat bayangan wajah seorang perempuan menari dengan selendang merah yang melayang anggun. Tapi matanya kosong dan bibirnya menyeringai. Nyai Ronggeng. Rina berbisik lirih. Ia mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang. Saat itulah kakinya menyenggol sesuatu di lantai. Sebuah gelang kulit yang kotor, masih berlumuran tanah basah. Rina mengenalinya. Gelang itu sama persis dengan yang dipakai Jumadi. Sopir truk yang hilang, ketakutan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia buru-buru mengambil gelang itu dan menyelipkannya di saku. Lalu menutup pintu ropet-ropet. Malamnya, Rina bertemu Budi di warung kopi kecil dekat rest area. Dengan wajah pucat, ia menunjukkan gelang itu. "Pak, ini Bu, saya nemu di ruangan itu. Gelang ini milik sopir yang hilang kemarin. Saya yakin sekali." Budi menatap gelang itu lama. Wajahnya muram. "Berarti benar, korban gak pergi kemana-mana. Dia dikorbankan di ruangan itu." "Pak, apa kita harus lapor polisi?" tanya Rina gugup. Budi menghela napas panjang. "Masalahnya, kalau kita cuma bawa gelang ini tanpa bukti lain, bisa dibilang fitnah. Dan kalau sampai polisi datang tapi nggak nemuin apa-apa, malah kita yang bisa kena masalah. Pak Surya orang berkuasa, banyak kenalannya. Dia pasti bisa menutup-nutupi." Rina terdiam. Logika Budi ada benarnya. Tapi hatinya memberontak. Kalau gitu, kita harus cari bukti lebih jelas. Sesuatu yang nggak bisa dibantah. Budi mengangguk. "Iya, tapi itu berarti kita harus masuk lebih dalam. Dan itu sangat berbahaya." Malam berikutnya, mereka sepakat mencoba lagi. Kali ini, Budi ikut menyelinap ke dapur. Mereka menunggu sampai semua pelanggan pergi, lalu pelan-pelan masuk. Namun, saat mereka sampai di depan pintu, ternyata pintu itu sudah terkunci kembali. Dari dalam, samar-samar terdengar suara gamelan lirih, diiringi tawa perempuan yang mengerikan. Budi mengepalkan tangan. "Kita nggak bisa masuk sekarang. Kalau dipaksa, ketahuan." Rina mengangguk. Meski hatinya kecewa, mereka akhirnya mundur. Tapi semakin yakin bahwa rahasia kelam itu nyata. Di luar, hujan masih turun deras. Budi berjalan ke truknya dengan wajah muram. Sementara Rina pulang dengan motor. Tapi keduanya membawa tekad baru. Mereka akan mencari cara untuk membongkar rahasia itu. Budi menatap langit malam yang gelap, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau terus dibiarkan, akan ada korban berikutnya, dan kita nggak boleh tinggal diam. Malam itu, di balik pintu terkunci, ritual kembali berlangsung. Nyai Ronggeng menari dengan selendang merahnya. Sementara di lantai, tergeletak tubuh manusia yang masih segar. Pak Surya berlutut, menunduk penuh hormat. "Nyai, terimalah tumbal ini. Biarkan rumah makan hamba selalu ramai. Biarkan rezeki ini tidak pernah berhenti." Suara tawa perempuan menggema, bercampur dengan alunan gamelan yang semakin cepat. Dan di luar, tidak ada satupun pengunjung yang tahu bahwa mereka sedang makan di tempat yang menukar nyawa manusia dengan kenikmatan semu. Sejak malam ketika menemukan gelang Jumadi di ruangan terlarang itu, Rina merasa hidupnya tidak lagi sama. Ia sering merasa diikuti, meski ketika menoleh, tidak ada siapapun. Suara-suara lirih, seperti orang menari sambil tertawa kecil, kerap terdengar di telinganya, terutama saat ia sedang sendirian. Di rumah makan, suasana pun berubah. Pak Surya semakin sering menatapnya dengan tatapan tajam, tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri, seolah ia tahu rahasia apa yang sudah Rina lihat. Suatu sore, saat Rina sedang merapikan meja, tiba-tiba Pak Surya menghampirinya. Senyumnya tipis, tapi mata itu dingin. "Rina, kamu akhir-akhir ini kelihatan pucat. Ada yang mengganggu?" tanyanya pelan. Rina berusaha menahan gemetar. "Tidak, Pak, hanya kurang tidur." Pak Surya menepuk pundaknya, agak keras. "Kalau ada yang aneh, cerita ke saya. Jangan sampai ada yang kamu sembunyikan. Ingat, di sini semua karyawan harus jujur." Rina hanya mengangguk. Namun, tatapan Pak Surya yang menusuk membuatnya yakin ia sedang diawasi. Malamnya, Rina bertemu Budi lagi di warung kopi. Dengan suara bergetar,
Ia menceritakan pertemuan itu. Pak, saya rasa dia curiga. Tatapannya beda. Seperti dia tahu saya sudah melihat sesuatu. Budi mengerutkan kening. Berarti kita harus lebih hati-hati. Jangan tunjukkan rasa takut kalau dia tahu kita sudah paham. Bisa-bisa kita jadi sasaran. Tapi Pak, kalau kita terus diam, makin banyak orang yang hilang. Saya nggak sanggup lihat lagi ada korban. Budi terdiam sejenak. Ia tahu Rina benar. Baik, besok malam kita coba intai rumah makan setelah tutup. Kalau kita bisa lihat langsung ritualnya, itu bukti kuat. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Malam berikutnya, Budi dan Rina bersembunyi di balik truk parkir, menghadap langsung ke dapur rumah makan. Lampu sebagian besar sudah padam. Hanya cahaya redup dari bagian belakang yang terlihat dari keyohan. Mereka mendengar suara gamelan lirih, sama seperti sebelumnya. Aroma dupa terbawa angin malam, menusuk hidung. Rina menahan napas ketika melihat bayangan menari di balik tirai dapur. Bayangan perempuan dengan selendang merah. Gerakannya lemah, gemulai, tapi sekaligus menyeramkan. Ya Tuhan, bisiknya pelan. Budi menggenggam lengannya, menahan agar ia tidak bersuara terlalu keras. Mereka berdua menyaksikan dari jauh, jantung berdegup kencang. Namun tiba-tiba, pintu belakang rumah makan terbuka. Seorang pria berpakaian hitam keluar, membawa ember besar berisi cairan gelap. Ia membuangnya ke got belakang. Dari jarak itu, Budi bisa mencium bau amis menyengat. Itu darah, gumamnya, dengan suara serak. Rina menutup mulut, hampir muntah. Belum sempat mereka bergerak, tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. Kalian ngapain di sini? Budi dan Rina menoleh cepat. Seorang satpam rest area berdiri dengan senter menyala, menyorot wajah mereka. Kami cuma istirahat, Pak, jawab Budi terbata. Satpam itu mendekat, curiga. Istirahat kok? Sembunyi-sembunyi di belakang truk. Apa kalian ngintip? Budi berusaha tenang. Enggak, Pak. Habis hujan tadi, jadi numpang berteduh. Satpam menatap mereka lama, lalu menurunkan senter. Hati-hati aja. Di sini banyak kejadian aneh. Kalau nggak perlu, jangan kelamaan nongkrong. Ia lalu berjalan pergi. Namun, rasa takut masih menempel di dada keduanya. Mereka sadar, kalau satpam bisa memergoki, bagaimana jika orang suruhan Pak Surya yang menemukan mereka? Keesokan harinya, keadaan makin mencekam. Saat bekerja, Rina mendapati meja kerjanya ada bercak darah kecil. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya panik. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada yang memperhatikan. Hanya Pak Surya di kejauhan, sedang berbincang dengan seseorang. Senyumnya tipis, seperti mengejek. Sementara itu, Budi juga mulai merasakan tekanan. Saat ia berhenti di pom bensin dekat rest area, seorang pria asing menghampirinya. Pak, Budi ya? Tanya pria itu. Budi mengernyit. Iya. Siapa kamu? Pria itu tersenyum samar. Jaga-jaga aja. Kalau masih mau cari makan di jalan ini, jangan terlalu banyak ikut campur urusan orang. Tanpa menunggu jawaban, pria itu pergi begitu saja. Budi terpaku. Ia tahu itu peringatan, dan peringatan itu jelas berasal dari orang yang sama, Pak Surya. Malam berikutnya, ketegangan mencapai puncaknya. Rina sedang membersihkan dapur ketika lampu tiba-tiba padam. Hanya suara gamelan lirih terdengar. Entah dari mana datangnya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan perempuan dengan selendang merah melayang di dinding. Bayangan itu menari, mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Rina menahan napas, tubuhnya gemetar. Lalu terdengar bisikan lembut di telinganya. Jangan ikut campur, Endo. Kalau tidak, kamu yang akan kutarik. Seketika, lampu menyala kembali. Bayangan itu hilang, tapi Rina sudah jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi. Di sisi lain, Budi yang baru datang malam itu, mendapati pintu dapur terbuka. Ia melihat Rina terduduk ketakutan. Rina! Kenapa? Rina hanya bisa menangis. Suaranya gemetar. Pak, Nyai Ronggeng, dia tahu. Dia ngancam saya. Budi merasakan darahnya berdesir. Itu berarti mereka tidak hanya berhadapan dengan Pak Surya, tapi juga sosok gaib yang memang menjaga perjanjian pesugihan. Dan kini, mereka sudah masuk terlalu jauh untuk bisa mundur.
Malam itu, keduanya sadar, mereka sedang diawasi dari dua sisi. Mata Pak Surya yang penuh curiga, dan mata gaib Nyai Ronggeng yang mengintai dari balik bayangan. Hujan deras mengguyur Karawang malam itu. Kilatan petir sesekali membelah langit, membuat suasana rest area KM 57 semakin muram. Biasanya rumah makan sederhana rasa tetap ramai, tapi entah kenapa malam ini pengunjung tidak seramai biasanya. Seakan ada sesuatu yang menahan orang untuk mampir. Rina bekerja dengan perasaan gelisah. Sejak mendapat ancaman gaib dari Nyai Ronggeng, tidurnya tidak pernah nyenyak. Bayangan perempuan berselendang merah itu selalu menghantui. Muncul dalam mimpi maupun di sudut matanya saat ia bekerja. Di luar, Budi sedang memarkir truk. Ia sengaja datang lebih awal. Hatinya merasa ada yang tidak beres malam itu. Udara terasa berat, berbeda dari biasanya. Dan entah kenapa, bulu kuduknya berdiri sejak masuk gerbang rest area. Sekitar pukul 10 malam, ketika sebagian besar kios sudah tutup, rumah makan masih tetap buka. Beberapa sopir truk tampak duduk, menikmati makan malam. Rina melayani mereka dengan senyum dipaksakan. Namun, dari dapur terdengar suara gamelan lirih. Hal yang seharusnya mustahil, karena tak ada musik yang diputar di sana saat itu juga. Salah satu sopir, seorang pria parubaya, tiba-tiba tersedak. Nasinya seperti menyangkut di tenggorokan. Ia batuk keras, wajahnya memerah. Teman-temannya panik, berdiri mencoba menolong. Rina segera berlari mengambil air putih, tapi sebelum sempat ia sampai, pria itu terjatuh ke lantai dengan mata melotot. Napasnya tersengal, lalu terhenti. Suasana rumah makan mendadak kacau. Beberapa orang berteriak, sebagian lagi berusaha menghubungi ambulans. Namun anehnya, Pak Surya tetap tenang. Ia hanya berdiri di pintu dapur. Tatapannya dingin, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Budi, yang kebetulan masuk saat itu, langsung menghampiri. Ia melihat tubuh sopir yang terbujur kaku, dan perasaan mual langsung menyerangnya. "Rina, apa yang terjadi?" Rina menahan tangis. Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saja dia mati." Budi melirik ke arah Pak Surya. Pria itu tersenyum samar, lalu masuk ke dapur tanpa berkata apa-apa. Hati Budi berdesir. Ia tahu betul, itu bukan kematian biasa. Itu tumbal berikutnya. Ketika ambulans akhirnya datang, jenazah sopir itu dibawa pergi. Teman-temannya masih syok. Namun Pak Surya sudah kembali memerintahkan karyawan untuk merapikan meja. "Jangan panik, lanjutkan kerja. Orang meninggal itu sudah takdir," katanya dingin. Namun malam itu, Rina tidak sanggup lagi menahan ketakutan. Setelah semua agak tenang, ia berlari keluar dan bertemu Budi di parkiran. "Pak, saya nggak kuat lagi." Saya lihat sendiri. Wajah Pak Surya seperti puas begitu sopir itu mati. "Ini pasti bagian dari tumbalnya." Budi menghela napas berat. "Saya juga yakin, dan kalau benar begitu, artinya kita nggak punya banyak waktu. Siapapun bisa jadi korban berikutnya, termasuk kita." Malam semakin larut. Budi memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di truknya, mengawasi rumah makan dari jauh. Lampu di dalam dapur masih menyala, meski semua pengunjung sudah pergi. Sekitar tengah malam, ia melihat sesuatu. Pak Surya keluar dari pintu belakang, mengenakan pakaian serba hitam. Di tangannya ada sebuah bungkusan besar yang meneteskan cairan gelap ke tanah. Budi segera keluar dari truk, bersembunyi di balik pohon. Ia mengikuti dari kejauhan. Pak Surya berjalan menuju area kosong di belakang rest area, tempat yang jarang dilewati orang. Hujan membuat tanah becek, namun pria itu terus melangkah. Budi berjongkok di balik semak, menahan napas. Ia melihat Pak Surya membuka bungkusan itu. Isinya potongan tubuh manusia bercampur dengan kain putih dan bunga layu dengan tenong. Pak Surya menguburnya di tanah basah. Budi hampir berteriak, tapi ia menahan. Dadanya terasa sesak, wajahnya pucat. Bukti yang ia cari ada di depan mata. Namun jika ia keluar sekarang, nyawanya bisa melayang. Sementara itu, di rumah makan, Rina sedang membereskan dapur ketika lampu kembali padam. Gelap total. Suara gamelan lirih terdengar, kali ini lebih jelas. Dan dari bayangan tirai, tampak sosok perempuan dengan selendang merah menari. Gerakannya anggun, tapi menyeramkan.
seolah menari di atas darah. Rina mundur perlahan, tapi tiba-tiba pintu dapur terkunci sendiri. Ia menjerit, mencoba membukanya, tapi sia-sia. Sosok itu makin dekat. Selendangnya melayang seperti hidup, melilit ke arah Rina. Lalu terdengar suara lirih, dingin menusuk. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Rina menutup telinganya, menangis ketakutan. Di luar, Budi yang baru kembali hampir tidak percaya mendengar jeritan dari dalam rumah makan. Ia berlari ke pintu, mencoba membukanya, tapi terkunci rapat. Rina! Rina! Teriaknya panik. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan tawa perempuan. Pintu bergetar, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Budi menendang sekuat tenaga, sekali, dua kali, sampai akhirnya pintu terbuka. Di dalam, Rina tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada sosok lain di sana, hanya bau dupa menyengat, memenuhi ruangan. Budi segera memeluknya. Tenang Rina, aku di sini. Namun di hatinya, ia tahu malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Malam teror itu meninggalkan jejak yang tak akan hilang. Budi kini memiliki bukti nyata tentang ritual mengerikan itu. Sementara Rina hampir menjadi korban Nyai Ronggeng sendiri. Dan satu hal pasti, rahasia Sederhana Rasa sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Malam itu, Budi dan Rina tidak bisa tidur. Peristiwa mengerikan di Sederhana Rasa terus terbayang di kepala mereka. Seorang sopir mati mendadak di depan mata. Pak Surya terlihat mengubur potongan tubuh di belakang rest area. Dan Rina hampir ditarik ke dalam bayangan oleh sosok Nyai Ronggeng. Pak, kita nggak bisa diam lagi. Kalau terus begini, akan ada korban lain, kata Rina dengan suara bergetar. Budi mengangguk. Aku tahu, tapi kita harus pintar. Kalau asal lapor polisi tanpa bukti kuat, Pak Surya bisa membalikkan keadaan. Kita yang dituduh fitnah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Budi menatap jauh keluar jendela. Hujan masih turun membasahi jalan tol. Kita harus bongkar semuanya. Malam ini, tengah malam, mereka kembali ke rest area. Kali ini Budi membawa ponsel dengan kamera, berniat merekam semua yang terjadi. Mereka bersembunyi di balik bangunan kosong dekat rumah makan, menunggu waktu yang tepat. Sekitar pukul 1, pintu belakang Sederhana Rasa terbuka. Pak Surya muncul, kembali dengan pakaian serba hitam. Di belakangnya, beberapa karyawan yang wajahnya pucat pasi, ikut membantu membawa sesajen, kain putih, dan bungkusan besar yang tampak berat. Dari dalam dapur, suara gamelan terdengar lebih keras dari sebelumnya. Angin berembus aneh, membawa bau bunga melati, bercampur amis darah. Rina berbisik pelan, ini ritualnya. Mereka mengikuti dari jauh, menahan napas. Rombongan itu berjalan ke lapangan kosong di belakang rest area. Tanah di sana sudah becek, penuh jejak galian lama. Di tengahnya, berdiri sebuah altar kecil dari batu hitam, dihiasi kain merah. Pak Surya menyalakan dupa, lalu berlutut. Nyai, terimalah persembahan ini. Beri hamba rezeki, beri hamba kejayaan. Sesaat kemudian, udara di sekitar bergetar. Dari asap dupa, muncul bayangan perempuan berparas cantik, namun menyeramkan. Mengenakan kebaya merah dan selendang panjang. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum menakutkan. Nyai Ronggeng, Rena berbisik, tubuhnya gemetar. Budi segera mengangkat ponsel, merekam semua kejadian. Gamelan makin cepat, tawa perempuan itu menggema di udara. Para karyawan yang ikut dalam ritual itu menunduk, wajah mereka pucat, seperti tanpa jiwa. Lalu bungkusan besar itu dibuka. Isinya, tubuh seorang pria muda yang masih segar. Rina langsung menutup mulutnya, menahan jerit. Pak Surya meneteskan darah ke altar, lalu menyodorkan tubuh itu. Nyai Ronggeng menari mengelilinginya. Selendangnya melilit tubuh korban, menariknya perlahan ke dalam kegelapan. Budi merekam semuanya dengan tangan gemetar. Inilah bukti yang mereka butuhkan. Namun tiba-tiba, salah satu karyawan menoleh. Matanya merah, seperti terbakar. Pak Surya, ada yang mengintai. Pak Surya langsung menoleh ke arah mereka. Tatapannya tajam, penuh amarah. Siapa di sana? Keluar! Budi dan Rina panik.
Mereka berlari sekuat tenaga, dikejar beberapa karyawan. Suara gamelan berubah kacau, angin bertiup kencang. Seakan seluruh tempat itu hidup, mereka berhasil masuk ke dalam truk Budi. Dengan cepat, Budi menyalakan mesin dan melaju keluar dari rest area. Namun, di kaca spion, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Nyai Ronggeng berdiri di gerbang rest area. Selendangnya melambai panjang, matanya menatap langsung ke arah mereka. Senyumnya tipis, seolah memberi peringatan. Kalian tidak akan lepas begitu saja. Keesokan paginya, Budi dan Rina pergi ke kantor polisi terdekat. Mereka menyerahkan rekaman video sebagai bukti. Polisi semula ragu, menganggap itu hanya rekayasa. Namun begitu melihat jelas sosok Nyai Ronggeng muncul dari asap dupa, wajah-wajah karyawan yang menyeramkan, serta tubuh korban yang ditarik ke kegelapan, mereka tidak bisa mengabaikannya. Beberapa tim polisi segera dikerahkan ke Sederhana Rasa. Namun, saat tiba di sana, rumah makan itu sudah kosong, tidak ada karyawan, tidak ada Pak Surya. Hanya Mahameya berantakan, dapur penuh bau amis, dan altar batu hitam yang separuh tertimbun tanah. Jejak mereka seakan hilang begitu saja. Meski begitu, polisi tetap menindaklanjuti. Mereka menggali area belakang rest area dan menemukan banyak jasad terkubur. Sopir-sopir hilang, orang-orang yang tak pernah pulang setelah singgah di Sederhana Rasa. Semuanya ditemukan di sana. Berita itu langsung menggemparkan. Rumah makan yang dulu selalu ramai, kini ditutup permanen. Dipasangi garis polisi. Rest area KM57 menjadi sepi. Banyak pengendara memilih berhenti di tempat lain. Namun, Pak Surya tidak pernah tertangkap. Ia menghilang tanpa jejak, seperti ditelan bumi. Beberapa bulan kemudian, Budi dan Rina mencoba melanjutkan hidup. Mereka lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Meski Pak Surya belum tertangkap, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika Rina pulang kerja, ia menemukan sebuah selendang merah tergantung di pintu rumahnya. Aroma melati menyengat memenuhi udara. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya. Dari jauh, terdengar suara gamelan lirih dan suara perempuan berbisik lembut. Perjanjian belum selesai, enduk. Rina jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia sadar, meski rumah makan sudah ditutup, bayangan Nyai Ronggeng masih menuntut. Dan mungkin perburuan belum benar-benar berakhir.